Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Kisah pengusik kita kali ini berkaitan dengan residual memori di tempat tinggal paranormal. Perkenalkan, namaku Lucy. Aku ibu rumah tangga. Suamiku bekerja sebagai pengemudi di salah satu ekspedisi barang lintas provinsi. Itu artinya dalam sepekan ada hari-hari yang mengharuskan aku sendirian di rumah karena kami belum dikaruniai momongan. Cerita bermula di rumah kontrakan kami yang baru. Malam itu adalah malam kedua aku berada di rumah tersebut. Tapi itu menjadi malam pertamaku tidur sendirian di rumah karena suami harus keluar kota. Aku pun menutup pintu dan jendela sejak pukul 7 malam. Sekitar pukul setengah 10 malam, aku yang sedang duduk di depan televisi dikagetkan suara orang batuk. Sangat jelas, arahnya dari dapur. Padahal aku di rumah sendirian. "Siapa itu?" tanyaku spontan. Tidak ada sahutan. Aku pun beranjak dari kursi dan berjalan ke arah dapur. Aku takut ada pencuri. Karena itu, ku ambil senter dari kamar dan menyusuri tiap sudut dapur. Rumah kontrakanku ini cukup luas, dapurnya juga besar. Saat ku arahkan lampu senterku ke dekat kompor, aku tertegun. Ada sesajen tertata rapi di sana. Loh, kok ada sesajen kayak gini ya? Siapa yang naruh? Aku bertanya dalam hati. Aku kemudian membersihkan sesajen itu dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, aku menelepon suamiku untuk memberitahukan apa yang baru saja kualami. Suamiku hanya mengatakan bahwa lusa dia akan pulang. Dia memintaku tidak usah terlalu memikirkan soal sesajen itu. Bisa jadi pemilik rumah yang lama yang meletakkannya. Maklum, rumah kontrakan itu kami sewa berikut barang-barangnya dan kami belum sempat membereskan dan menata ulang semuanya. Dengar-dengar, pemilik lama adalah praktisi supranatural yang oleh orang-orang sekitar disebut paranormal. "Nanti kita bersihkan dan bereskan barang-barangnya setelah aku pulang ya," pesan suamiku. Aku pun langsung mengiyakan. Di tengah perbincangan kami, suamiku tiba-tiba berkata, "Astagfirullah, masuk kamar sekarang, kunci semua pintu." Setelah itu dia mematikan telepon. Aku cemas. Apa yang terjadi dengan suamiku? Aku telepon balik dia berkali-kali tapi tidak diangkat. Pesanku pun tidak dibalas. Aku kembali duduk di depan televisi sambil menantikan kabar. Sekitar 1 jam kemudian, suamiku mengirimkan pesan. "Aku baik-baik saja. Tadi aku kaget mendengar suara perempuan tertawa keras di telepon. Kamu masuk kamar, kunci pintunya, salat." Balasan dari suamiku itu membuatku merinding. Aku tidak mendengar suara tawa yang dia maksud. Tapi aku tak mau terlalu memikirkannya. Mungkin suara itu ada di dekat suamiku yang sedang di jalan tadi. Mungkin dia melewati tempat yang angker. Bisa jadi. Aku pun kemudian mematikan televisi bermaksud tidur. Bersamaan dengan kumatikannya televisi, aku mendengar suara langkah kaki. Bertubi-tubi. Aku kaget sekaligus takut. Suara itu sepertinya berada di luar rumah, di teras. Aku pun segera menuju ke jendela depan dan menyingkapkan tirai untuk mengintip siapa yang ada di teras. Betapa terkejutnya aku melihat ada 2 anak kecil bertelanjang dada sedang duduk di sana. Dada mereka kembang kempis seperti baru saja berlarian. Aku segera membuka pintu untuk menanyai mereka, mengapa sudah hampir tengah malam begini masih main?
Namun, anehnya, begitu aku membuka pintu, dua anak itu tidak terlihat lagi. Kemana perginya mereka? Gumamku. Aku segera menutup pintu kembali dan menguncinya. Kupastikan sekali lagi semua jendela dan pintu sudah terkunci rapat. Aku ketakutan. Segera kumatikan semua lampu dan aku masuk ke kamar tidur. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat wanita memakai baju yang sama denganku. Wajahnya pun mirip denganku. Dia berdiri di ruang tengah sebuah rumah yang rusak parah dan tangannya menunjuk ke arahku. Sepersekian detik kemudian dia sudah berada di depanku dan mengulurkan tangannya untuk mencekikku. Sambil tertawa melengking, wanita itu berusaha membunuhku. Saat itulah aku terbangun dari tidurku. Aku segera ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan menunaikan salat malam. Kulirik jam dinding, pukul 2 dini hari. Setelah memakai mukena, aku bersiap menunaikan salat. Tapi aku merasa ada sesuatu di belakangku. Ketika aku mengucapkan takbir untuk mengawali salat, ada suara yang menirukannya. Lirih. Aku segera menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun melanjutkan ibadahku. Saat bersujud, aku seperti melihat ada bayangan di belakangku. Bacaan salat yang kusuarakan pun bergema. Ada suara lain yang menirukannya. Konsentrasiku buyar. Aku ketakutan. Tubuhku mulai gemetaran. Semua gerakan salatku saat itu benar-benar seperti ada yang mengikuti, layaknya seorang makmum yang sedang mengikuti imamnya. Aku tetap melanjutkan salat meskipun pikiranku sudah mulai kacau. Ketika aku bersujud lagi, aku sengaja melirik ke belakang untuk melihat siapa yang mengikutiku. Saat itulah aku melihat wanita itu. Dia memakai mukena putih yang warnanya memudar. Buyar langsung semua konsentrasiku. Aku berteriak sekencang mungkin. Masih memakai mukena, aku berlari keluar rumah. Aku menuju ke pos ronda yang ada di ujung jalan untuk meminta bantuan. Tapi pos ronda itu kosong. Lemaslah aku.